ketika saya belajar di pemetaan karakter di kelas, saya lebih melihat anak-anak dominan belajarnya lebih ke minatnya, Pak. Minatnya, kemudian ada anak-anak yang kebanyakan yang kalau minatnya ke olahraga lebih dominan ke olahraga. Nah, dan seni kalau di sini. Kalau untuk pengetahuan yang lain, misalnya ke kegiatan belajar di dalam kelas, mereka terlalu istilahnya terlalu kurang aktif. Nah, jadi kalau misalnya kegiatan kita adakan di luar sekolah, jadi misalnya kita mengadakan kegiatan dari pemateri pembelajaran IPA tentang pembelajaran yang benda-benda yang ada di alam sekitar kita. Jadi kalau kita cuma hanya menunjukkan melalui video atau melalui buku-buku yang ada di dalam kelas, mungkin kreativitas orang tuh kurang untuk memahami pembelajaran tersebut. Tetapi kalau memang kita bawa ke alam yang ada di luar, misalnya di luar sekolah, belajar di luar kelas, jadi mereka bisa melihat apa-apa aja sih benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, misalnya ada benda misalnya ada benda hidup, ada benda mati. Nah, contohnya misalnya kalau benda hidup misalnya nanti mereka bisa berkreasi sendiri, bisa mencari sendiri bagaimana perbedaan antara benda hidup dan benda tak hidup. Sedikit banyaknya ada, Pak, sangat berpengaruh. Dan saya pun melakukan pemetaan tersebut ya semenjak saya menjadi CGP ini. Kalau sebelumnya ada dilakukan, cuman tidak paham kalau itu pemetaan berdasarkan kebutuhan belajar anak. Jadi ada perbedaan, dan saya rencana kemarin sudah buat nyuruh sama Bu Cu untuk membuat penilaian. Tolong Bu Cu lihat bagaimana perbedaan anak ini setelah dikelompokkan berdasarkan karakter anak. Jadi Bu Cu juga mengatakan kalau anak tersebut ada sedikit perubahan, ya setidaknya perubahan kecil yang terjadi. Sedang yang misalnya kalau anak-anak yang suka belajarnya ke arah matematik, jadi kita belajarnya harus berdasarkan dengan kegiatan yang pelajaran matematik. Ya perubahannya ya mungkin anak-anak bisa belajar sesuai dengan minatnya, dengan kesiapan belajarnya. Kemudian kalau menurut profil belajarnya pun berdasarkan anaknya kreatif lah. Ada Rahmatullah, Pak. Rahmatullah, dia kebetulan anak perempuan yang lumayan bisa diandalkan lah di kelas, pandai. Habis itu dia pun sering banyak mendapatkan juara kalau ikut perlombaan. Contohnya kemarin ikut perlombaan O2ASN, dia cuman tapi sampai gugus saja, dia dapat juara 3 dari 23 peserta. Jadi alhamdulillah untuk dia kemarin, dia sebenarnya pembelajarannya dia dominannya lebih ke seni. Jadi kalau belajar yang lain, misalnya seperti pengetahuan, kemarin waktu ikut O2ASN dia mengambil pembelajaran tentang pelajaran matematika. Jadi perubahannya sudah mulai terlihat, tapi belum sepenuhnya. Sebelumnya dia orangnya pinter tapi kurang aktif, jadi kurang berinteraksi dengan teman-temannya. Kalau misalnya temannya ada yang bertanya ke dia cukup cuma menjawab ya seperti itu. Tetapi setelah saya memberi pengarahan kepada dia, kalau misalnya nanti ada teman yang nggak bisa bertanya kepada Rahmatullah, mohon dijelaskan. Oh, kalau memang Rahmatullah tidak bisa, Rahmatullah bisa tanyakan ke ibu, nanti ibu jelaskan, ibu bimbing Rahmatullah. Nanti kalau ada kawan lagi sama-sama kita belajar. Kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, gitu. Lumayan inilah, Pak, tapi lumayan sudah dominan berubah ke arah positif. Namun sekali anak laki-laki, dia kemarin
pembelajarannya lebih sering membuat kawannya, dia sering bercanda sama kawannya, sering mengganggu temannya. Kemudian saya kelompokkan dia ke dalam kegiatan yang visual, yang lebih banyak gerak, kebutuhan belajarnya, profil belajar ya Pak. Kemudian saya bilang sama Imam Mursalin orangnya pandai dan pintar, tapi kelakuan Imam Mursalin tidak mencontohkan kegiatan orang yang pandai dan pintar. Kelakuan kita sebagai orang yang sudah bisa, kita mampu merangkul teman kita supaya teman kita bisa ikut serta seperti kita, supaya bisa ikut serta belajar dan memahami materi yang sudah diajarkan. Kita ajak teman-teman yang misalnya kurang mampu dan kurang bisa membaca, misalnya yang ada teman kita 2 orang ini yang tidak bisa membaca, Imam Mursalin bisa membantu mereka dengan mengajarkan atau mengajarkan mereka membaca. Jadi Imam Mursalin ini orangnya pandai, tapi itulah super aktif. Jadi keaktifan dia mungkin bisa saja membuat temannya yang lain merasa terganggu, karena dia sesudah dia siap membuat tugas belajar dia otomatis tidak bisa duduk diam, tetapi dia selalu berputar-putar ke arah temannya untuk mengganggu atau mengejek-ngejeknya lah. Tapi semenjak sudah saya katakan kita harus menjaga karakter kita adalah karakter yang baik. Imam Mursalin orang pintar, nggak ada gunanya kalau orang pintar kalau karakternya tidak ada, saya bilang. Ya alhamdulillah sudah mulai berubah Pak. Karena peralihan kepala sekolah baru akhirnya ditundakan lagi sama Pak Talib tuh. Dia bilang nanti Bu biar Bapak yang baru aja, nanti mana tahu ada penyesuaian lagi, ide-ide dari beliau katanya. Kalau pendapat guru ini, kalau guru-guru di sini tidak menambahkan dan cuma hanya mereview kembali. Mereka cuma mengatakan kalau sudah memang bagus visi misinya, ya udah nggak apa-apa dicetak aja, nanti sampaikan ke kepala sekolah yang baru, nanti tanya pendapat Bapak bagaimana. Kalau memang ada perubahan kita rubah, tapi kalau memang tidak ada perubahan kita cetak, habis itu baru kita tempelkan. Alhamdulillah responnya bagus, cuman mereka mereka memberi saran sepertinya. Begini Pak, kalau misalnya visi misinya sudah bagus, sudah diterapkan, contohnya adalah satu karya atau satu program yang terbentuk dari visi misi yang sudah direncanakan. Jadi di sini kami rencana untuk program di sini, kebetulan pas modul 3 ini kami ada 3 mengusulkan program. Yang pertama program sawu pustaka bahasanya. Kemudian yang kedua program literasi. Anak-anak yang kurang bisa membaca kita terapkan pembelajaran di pustaka. Berarti setiap hari mereka harus wajib mengunjungi pustaka selama 15 menit atau 10 menit sebelum jam belajar boleh, sesudah jam pulang belajar juga boleh. Dengan program selanjutnya yaitu program literasinya tetap berjalan, tetapi anak-anak sekarang dituntut untuk bahwa setelah kegiatan literasi, anak-anak dituntut untuk bisa membuat sebuah rangkaian puisi baik 5 baris ataupun 8 baris. Jadi dituntut anak kelas tinggi yang 45 sampai kelas 6, karena kelas 6 sekarang udah libur karena udah siap selesai sekolah ujian. Jadi tinggal kelas 5 sama kelas 4. Jadi untuk minggu ini kami akan menerapkan rencananya program literasi tetap berjalan, tetapi ditambahkan dengan kegiatan setelah kegiatan literasi berjalan selesai, anak-anak dituntut bisa membuat puisi dari hasil bacaan hari ini. Jadi misalnya setiap hari hari Rabu kami kegiatan literasinya kalau pas sekolah, berarti kalau di kelas setiap hari Pak, sebelum belajar tetap 15 menit membaca buku. Jadi rencana seperti itu Pak untuk minggu ini. Pustaka, kegiatan memanfaatkan taman. Jadi setiap pada saat jam belajar, kebetulan misalnya jam belajarnya sudah kosong, istirahat atau 15 menit sebelum belajar. Jadi anak-anak yang kemarin kita fokus sama yang anak-anak yang belum bisa membaca. Karena di sekolah ini lumayan ada 20 orang yang belum bisa membaca. Kelas Ibu? Enggak, semua. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kelas Mary ada 3 orang yang memang sama sekali tidak tahu huruf, tidak tahu A, tidak tahu. Mereka menghafal abjad bisa. Coba hafal A, B, C, D. Coba hafal abjad. Hafal dia A, B, C, D, E. Tapi begitu kita tanya, yang mana nak yang hurufnya B?
tidak kenal dan tidak tahu, karena sistem mereka menghafal, bukan belajar mengetahui, mengenal huruf. Jadi belajar cuma menghafal, karena di sistem di TK orang tuh pengajarannya menghafal, bukan mengenalkan. Sebenarnya kalau di TK kita harus mengenalkan huruf. Ini A, yang mana ini C. Tapi mereka tidak tahu. Padahal sudah kelas 5. Karena saya pun baru melihat kegiatan anak tersebut kelas 5 pada saat membaca seperti itu. Jadi saya tergerak untuk menerapkan kalau anak yang 3 orang ini kita buat dalam kegiatan literasi di sekolah, tetapi mereka fokus pada anak yang tiga orang ini digabungkan dengan anak yang lain. Kita fokus satu guru untuk mengajarkan mereka mengenal huruf dan mengajar mereka membaca. Setidaknya sudah tahu huruf dan sudah tahu kata-kata yang mudah lah, misalnya seperti buku. Jadi udah tahu orang itu ini huruf B, ini huruf U, ini huruf K. Sebenarnya untuk kelas 5 tidak ada saatnya lagi untuk mengeja. Harus belajar, memang sudah tahu huruf dan sudah belajar tahu bahasa. Tapi karena orang ini memang mungkin mungkin karena pengaruh dari keluarganya juga kurang apa kita bilang ya, kurang di ini sama keluarganya, misalnya keluarga termasuk keluarga broken home. Yang satu lagi memang tinggal sama nenek, dia mamanya sudah almarhum, bapaknya mungkin nggak lagi di sini. Jadi yang 3 orang inilah yang sekarang, yang kemarin tuh saya fokus sama mereka. Jadi sekarang alhamdulillah yang 3 orang ini selama saya mengajar di kelas 5, selama saya jadi wali kelas 5, alhamdulillah sudah tahu setiap hari yang 3 orang ini sambil anak-anak atau membuat tugas yang lain, mereka yang belum bisa ini saya panggil ke depan satu persatu, saya ajarkan, Yona ambil bukunya bawa kemari. Nah sekarang lihat ABC-nya di situ. Sekarang ibu tunjuk. ABC kan sudah bisa dibaca, sudah bisa dihafal. Jadi sekarang ibu tunjuk, ini huruf apa? Jadi mereka membacanya di depan A, B, C. Lihat hurufnya yang sama deh. Oh C, Bu. Jadi dia sambil melihat ke papan tulis huruf abjadnya, sambil melihat ke buku. Nah sekarang ibu tanya, ini huruf apa? Hafal lagi dia ke depan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ini huruf K, Bu. Jadi begitu. Kalau misalnya kita tunjuk satu huruf, coba hafal huruf abjad. A, B, C sampai Z habis bisa Pak. Tapi begitu giliran saya tanya, ini huruf apa? Bingung dia, nggak ngerti. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tahu hurufnya. Kalau menurut saya dapat cerita dari orang yang 3 ini, kenapa bisa menghafal tapi tidak bisa mengenal huruf? Di rumah ada belajar, saya tanya. Nggak ada Bu. Jadi waktu kelas 4 bagaimana? Waktu kelas 4 Ibu Rini yang kebetulan teman juga di sini, Ibu Rini sudah mengajarkan Bu, malah beliau juga memanggil kayak gini satu-satu kami ke depan. Tapi kami memang dari kaminya memang nggak bisa, memang nggak ada niat untuk belajar pun. Dan sebenarnya kemarin tuh kelas 4 tinggal karena COVID pandemi, jadi rasa iba kita sayang dinaikkanlah kelas 5. Akhirnya di kelas 5 jadi PR lagi buat saya. Ibu Rini sudah memaksa dan sudah mengarahkan anak-anak tersebut sudah agar setidaknya tahu aja, jangan bisa, misalnya kalau nggak bisa membaca setidaknya hurufnya tahu, kenal dan apa huruf yang disebutkan di dalam buku bacaan tersebut. Jadi sudah diterapkan juga sama Bu Rini, tapi memang mungkin dasar jiwa orang ini memang belum terarah, belum bisa tahu bahwa benar-benar huruf yang ditunjukkan atau yang dihafal mereka. Misalnya kita kasih tunjuk Pak, ini uang berapa? Kalau 60 Bu, itu namanya 1 juta katanya. Yang mana uang 1 juta? Kalau uang 1 juta berapa lembar uang 100 ribu? 100 lembar Bu. Ngerti dia. Tapi giliran huruf, saya juga bingung loh Pak. Kenapa kok bisa segitu? Habis itu saya tanya sama wali kelas yang lama, Ibu Surbiah, kebetulan kemarin tuh sebulan sekali beliau datang kemari. Bu Sur, kenapa si A misalnya saya bilang, kenapa si A ini kok lambat ya, lambat dalam pembacaan? Memang nggak bisa Bu Mary, saya paksa pun kemarin saya suruh tapi nggak mau. Kan kayak mana lagi? Bilang itu. Enggak, maksudnya memang betul-betul sama sekali nggak tahu Bu Sur. Saya pun kan kemarin tuh pas saya memang nggak tahu orang ini nggak bisa membaca, tapi pas saya masuk kemarin pertama saya suruh satu-satu seorang ke depan membaca. Rupanya 3 orang inilah yang bermasalah, saya bilang. Kalau yang lain alhamdulillah lumayan sudah bisa, memang sudah tahu. Yang 3 orang ini jangankan kenal huruf,
jangankan bisa baca, kenal huruf pun nggak bisa. Itulah Bu Mary. Lupa kemarin saya bilang sama ibu. Begitu jawaban bu wali kelas yang lama.